Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Studio Challenges Founding, mahasiswa pendidikan matematika 2019 yang berkuliah di Universitas Negeri Medan dan mengambil mata kuliah kelas H, media pembelajaran matematika berbasis IT dengan Bapak Budi Haloman Siregar SPD MSc sebagai dosen pengampu. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan GeoGebra. Nah, GeoGebra itu sendiri dikembangkan oleh Markus Kohlweiler yang berasal dari Austria. Dia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler atau JPU, Linz. Kohlweiler juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga pendidikan matematika. Selama pendidikan di Universitas Ilmu Komputer dan Matematika Terapan, ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra dan telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, ia juga aktif mengajar di sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek untuk pelatihan guru di Austria, Inggris, dan Amerika Serikat. Serta disertasinya selesai di Universitas Salzburg di 2006, tahun 2006. Ia bekerja di Florida Atlantic University and Florida State University. Pada tanggal 1 Februari 2010, ia ditunjuk sebagai profesor di Institut Pendidikan Matematika JKU Linz, dan penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan matematika. Nah, GeoGebra itu adalah software yang ditemukan oleh si Markus Kohlweiler. Nah, ini adalah aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi yang dibuat dengan prinsip-prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menguasai atau mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Nah, menurut Kohlweiler 2008, GeoGebra adalah program komputer yang digunakan pada pembelajaran matematika, khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat digunakan secara bebas dan dapat diunduh di laman resminya. Program GeoGebra ini sangat terkenal dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk untuk mengenai GeoGebra-nya. Nah, di GeoGebra ini ada banyak menu yang bisa kita lihat. Yang pertama ada menu file, edit, view, option, tools, windows, dan help. Nah, menu file ini digunakan untuk membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file, serta menutup program yang telah dikerjakan. Ini ada first. Lalu yang kedua ada menu edit. Di sini ada untuk mengedit teks atau gambar. Di sini ada undo dan redo dan lain-lain. Lalu ada menu view. Ini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra. Lalu ada menu option. Ini untuk mengatur berbagai jenis fitur tampilan, seperti pengaturan guru, pengaturan jenis style, objek-objek geometri, dan lain-lain. Lalu ada menu tools, ini untuk mengatur peralatan pada GeoGebra, seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, dan serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Lalu ada menu window, ini untuk membuka jendela baru. Lalu yang terakhir ada menu help, ini untuk menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Nah, lalu ada kita toolbar-nya, toolbar yang ada di GeoGebra. Yang pertama itu ada icon tanda panah. Ini adalah icon move. Ini digunakan untuk memindahkan atau menggeser. Lalu ada around point. Ini untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih atau menggesernya dengan mouse. Lalu ada freehand shapes. Ini untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula berupa bentuk tulisan tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut, dan ada pen untuk membuat goresan pena. Lalu toolbar yang berikutnya ada icon ini point. Icon point ini digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik. Lalu ada pen objek, ini untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Lalu ada intersect, ini untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya. Lalu ada mid or center, ini untuk menentukan titik tengah atau dan titik pusat suatu objek. Lalu ada attach date point, ini untuk menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut. Nah, berikutnya ada line. Line ini untuk membuat garis melalui dua titik. Di sini ada segmennya untuk ini untuk membuat ruas garisnya dengan panjang tertentu dengan cara memilih satu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Lalu ada ray ini digunakan untuk membuat
sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Lalu ada vektor, kemudian ada vektor float point. Kemudian ada perpendicular line. Ini untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih satu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Kemudian ada parallel line, ada inverted sector, ada tangents, polar or diameter line, dan ada locus dan lain-lainnya. Kemudian ada item ini ada item polygon. Ini digunakan untuk membuat grafik berbentuk poligon dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Di sini juga ada regular polygon, ada rigid polygon, dan vector polygon. Kemudian ada circle with center through point, digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik-titik tertentu sebagai titik yang terletak pada pusat lingkaran, dan lain-lainnya juga ada. Lalu di sebelahnya ada icon ellipse, ini ada untuk membuat ellipse, hiperbola, dan parabola. Lalu ada conic point. Kemudian ada, ya ini adalah angel with given size. Kemudian ada distance or length, ada area, ada stop, dan kemudian ada list, ada relation. Nah, kemudian di sebelahnya ada reflect about line. Ini untuk membuat refleksi dari sebuah garis gitu. Ataupun refleksi dari sebuah titik, refleksi dari sebuah circle, rotasi, dan lain-lain masih banyak. Kemudian ada slider. Di sini kita bisa buat text, image, OK button. Lalu ini checkbox dan input box. Nah, kemudian ada, ini untuk moves graphic view. Di sini bisa kita zoom in, zoom out, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya, setelah kita mengenal apa saja toolbarnya dan apa saja menu-menunya, kita akan mencoba membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra ini. Nah, caranya itu adalah dengan kita mengetikkan di bagian inputnya, langsung saja di bagian input, kita bisa buat seperti yang pertama, contohnya kita membuat fungsi linear. Nah, kita langsung tuliskan saja fungsi linearnya, misalnya fx sama dengan 2x ditambah 5. Nah, akan langsung terbentuk sebuah garis dan kita enter. Nah, langsung ada di sebelah kiri, di bagian sini akan ada garis fungsi yang sudah kita ketikkan tadi. Lalu kita akan membuat fungsi kuadrat, misalnya x kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Kalau kuadrat kita tinggal pakai tanda ini. Oh, kita belum huruf kurung tadi ya. fx itu tutup kurung x kuadrat baru ditambah 3x ditambah 5 misalnya. Tinggal kita enter dan akan ada fungsi kuadratnya. Biar ada 4. Tadi kita buat aja lagi fx sama dengan 2x ditambah 5 tadi ya. Ini bagian baru fx kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Oke, potong sampai sini. Nah, setelah kita membuat fungsi linear dan fungsi kuadrat, berikutnya kita buat sebuah fungsi polinom. Caranya, kita langsung kalau fungsi polinom itu kan bentuknya x pangkat n gitu sampai dia ax tambah 1. Kita buat fungsi polinomnya itu misalkan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 2 ditambah 3x ditambah
salah satu bentuk fungsi polinom. Itu kita bisa buatnya ini kita buat x pangkat 4 juga bisa. X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x ditambah 5. Nah, ini adalah bentuk fungsi polinom jika fungsinya seperti ini. Lalu untuk fungsi geometri, kita langsung tekan sama saja, kita ketik di bagian inputnya fx sama dengan untuk fungsi geometri trigonometri kita buat sin buka kurung x ditambah 45 tutup kurung dikurang 4. Enter dan akan langsung muncul grafik fungsi dari sin. Nah, berikutnya untuk fungsi eksponen kita sama, tetap saja kita tinggal mematikan di bagian ini, misalnya fx sama dengan x pangkat x, dan akan langsung muncul grafik fungsi eksponen. Nah, berikutnya kita akan membuat dengan aplikasi GeoGebra. Ini kita hapus dulu. Caranya, untuk membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra, kita tekan dulu menu view, lalu kita buat yang 3D graphics. Oke, lalu setelah muncul ini akan toolbar-nya itu akan bertambah ya. Nah, baru kita pilih regular polygon. Jadi kita pilih good point, klik point, lalu kita pilih 2 titik sembarang, misalnya di titik 4 dan di titik 2. 4x dan 2y. Kemudian kita pilih regular polygon. Kita hubungkan titik A dengan titik B. Nah, ini kita isi 5, bisa, ini terserah. Misalnya kita isi 5. Nah, akan langsung terbentuk sebuah grafik sebuah bangun ruang. Lalu kita pilih extrude. Ini kita lalu kita pilih extrude to face. Lalu kita tinggal buat ukuran tingginya semau kita sesuai dengannya. Berikutnya kita akan membuat jaring-jaring manual. Caranya itu di bagian extrude to face tadi kita pilih next dan kita tinggal tekan saja, akan muncul jaring-jaring dari bangunan yang sudah kita buat tadi. Bisa kita biasa seperti ini. Bisa kita kasih. Kalau kita goyang-goyang, dia akan membuat animasi gitu ya, animasi bagaimana bangunan itu. Kemudian kita membuat persamaan lingkaran dan garis dan titik sini garis persamaan dari garis lingkaran itu. Nah, pertama kita buat dulu persamaan lingkarannya. Ini kita buat new, dan dari window tinggal Ctrl new. Nah, di bagian sini kita buat membuat persamaan lingkaran. Pertama kita ketik dulu persamaan lingkarannya, misalnya x kuadrat ditambah b kuadrat ditambah 0,05 dikurang 4,05 sama dengan kita akan muncul sebuah lingkaran yang langsung. Nah, jika ingin
Jika ingin menulis persamaan umum lingkaran, maka pengguna harus membuat slider terlebih dahulu. Kita memasukkan nilai A, B, dan C. Oke, kita buat slider dari sini. A, B, dan C. Oke. Kemudian kita masukkan nilai A itu dari sini A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 4, dari C 4,5. Setelahnya, untuk mengetahui persamaan lingkaran titik A, B, dan C, maka tulis circle pada papan input, circle, lalu pilih circle point, point, point. Nah, di poin pertama kita buat A, B, dan C. Lalu kita tinggal klik enter, maka akan terbentuk persamaan lingkaran. Saja. Oke, kemudian kita akan membuat titik simbol garis lingkaran. Nah, caranya ini kita tentukan dulu titik simbol garis lingkaran di buat inputnya L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y sampai dengan 0. Ini L titik 2. Kita titik dulu L titik 2. X kuadrat ditambah Y kuadrat dua X dikurang lagi 4 dikurang 4 dikurang 2X lalu kemudian kita buat garis G itu titik 2. Di garisnya itu X dikurang Y kuadrat 2Y maaf ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk membuat garis menentukan titik simbol dari garis ini kita tinggal pilih icon intersect ini ya. Dan kita tinggal klik di antara garis ini. Nah, klik di antara garis itu dulu. Intersect. Nah, dan akan langsung muncul hasil titik simbol lingkaran dan garis yaitu di titik 4,0,5